Amalan utama di hari Jumat ini yang pertama adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau setiap hari Jumat Rasulullah minta kita untuk perbanyak salawat. Fa inna salata ummati, sesungguhnya salawat umatku tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin, akan dinampakkan kepadaku di setiap hari Jumat, kata Rasulullah. Jadi Allah akan tampakkan salawat-salawat kita ini di hari Jumat. Maka Rasulullah minta kepada kita ketika hari Jumat kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Dan kata Rasulullah, maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilatan, sesungguhnya dia orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di surga. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Sunnah di hari Jumat yaitu membaca surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, adha'a lahu minan nur, Allah akan memberikan kepada dia itu cahaya ma bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Jadi kita baca Jumat ini, baca surat Al-Kahfi, bercahaya kita sampai ke Jumat selanjutnya. Artinya ya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya Allah berikan kemudahan-kemudahan, dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang baca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, membersihkan diri sebelum sholat Jumat. Bagi laki-laki, kita hukumnya wajib sholat Jumat. Maka disunnahkan apa? Membersihkan diri. Ya, jangan habis dari jalan kotor-kotor misalnya gitu. Ya memang sholat Jumatnya selama pakaiannya bersih, nggak najis, ya insya Allah sah. Tapi kalau kita pengen keutamaan, ya maka disunnahkan mandi dulu, bersih tubuh kita sebelum sholat Jumat. Ya, kita kan pengen mengagungkan nih sholat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, bersuci sesuai kemampuan, ya, merapikan rambutnya, mengoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara dua orang untuk dilewatinya. Maksudnya apa? Orang masih sepi, kita sudah sampai di masjid di sop depan. Orang belum ada. Jadi kalau orang ramai kan kita harus lewatin. Nah itu berarti kita sudah melewatin orang. Nah ini sop masih kosong, masjid masih kosong, kita sudah datang. Kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam tatkala imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi Masya Allah keutamaannya ini besar sekali. Mandi pada hari Jumat, ya, membersihkan diri, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, ya, yang bersih, ya nggak harus bagus, yang penting bersih, ya, yang penting bersih. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, adalah Rasulullah SAW memotong dan mencukur kumis pada pagi hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Nah, jadi juga disunahkan membersihkan, ya membersihkan tubuh-tubuh, ya kumis, kuku, yang lain-lainnya yang ada di tubuh kita ini dibersihkan ketika hari Jumat. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Pokoknya hari Jumat itu ini keutamaan yang besar, kita khususkan itu. Ya. Yang keempat, amalan di hari Jumat yaitu memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yaumal Jum'ati ithnata asyrata sa'atan." Hari Jumat siangnya itu ada 12 jam. Ya. La yujadu fiha abdun muslimun. Ya.
tidak didapatkan di dalamnya seorang hamba yang muslim yas'alullahu syai'an, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa atahu iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Faltamisu fiha, maka carilah ia akhiru sa'atin ba'dal asri. Carilah dia di akhir-akhir ketika setelah asar. Jadi ada satu waktu di hari Jumat itu yang kalau kita berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kecuali doa untuk apa? Ya, kecuali doa untuk maksiat, untuk yang haram atau memutus silaturahim. Nggak boleh. Tapi selain itu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah apapun, masalah dunia, masalah akhirat, masalah anak, masalah hutang, masalah keluarga, semuanya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menyelesaikan masalah kita. Mungkin menurut kita mustahil, tapi kalau menurut Allah mudah. Ya, maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, khususnya di hari Jumat. Khususnya di hari Jumat. Dan lebih khususnya lagi setelah waktu asar. Setelah sholat asar, dalam penjelasan para ulama salah satunya 1 jam sebelum maghrib. Atau di hari Jumat juga bagi kaum laki-laki yang sholat berjumat di masjid, ada satu waktu yang Allah kabulkan juga doa. Apa itu? Di antara 2 khutbah. Jadi khatib duduk, ya kan, berdiri, ya, kemudian assalamualaikum azan, ya, kita duduk khatib, ya, kemudian khatib, kemudian duduk lagi, ya. Nah setelah duduk itu kan ada khutbah yang kedua. Nah di antara 2 khutbah itu, ya, itu salah satu waktu mustajab untuk doa, ya, maka kita perbanyak doa di situ, ya, yang ringkas, yang padat, ya, karena waktunya sedikit, ya. Doa yang paling penting, doa minta hidayah, doa dikekalkan hidayah bagi kita dan keluarga kita hingga akhir hayat kita. Yang terakhir hadirin jamaah sekalian, yang kelima, ya, sunnah-sunnah di hari Jumat adalah bersedekah di hari Jumat. Ya, bersedekah di hari Jumat. Ya. Di sini ada perkataan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan sedekah pada hari itu dibanding dengan sedekah pada 6 hari lainnya, laksana sedekah pada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Masya Allah. Jadi ini sedekah di hari Jumat, ya, ketimbang sedekah di hari yang lain, ya, perbandingannya seperti kita sedekah di bulan Ramadan. Kalau sedekah di bulan Ramadan besar tidak pahalanya? Sangat besar. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, mari kita perbanyak sedekah di hari Jumat. Perbanyak sedekah di hari Jumat, karena ini pahalanya. Tapi jangan juga, ya saya nanti sedekahnya hari Jumat aja Ustaz, yang lain nggak usah sedekah. Enggak, ya. Sedekah yang paling afdal itu selain di hari Jumat, di waktu pagi. Bergegas kita cepat bersedekah. Karena kenapa? Setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat untuk berdoa kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian malaikat ini tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsika talafa. Ini doa malaikat kepada Allah, kepada orang yang bersedekah di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, yang bersedekah itu khalafa, ganti, wa a'ti mumsika talafa. Dan berikanlah kepada orang yang bakhil, yang mau bersedekah, talafa, kehancuran, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perbanyak di waktu pagi, khususnya di hari Jumat.